lovers, pernah nggak sih kepikiran kenapa air garam mendidih lebih lama dari air biasa? Atau kenapa es bisa lebih cepat mencair kalau ditaburi garam? Nah, semua itu berkaitan dengan satu materi kimia yang namanya sifat koligatif larutan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat fisika larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, bukan oleh jenis zatnya. Artinya gini, yang penting itu berapa banyak partikel yang larut di dalam air, bukan zat apa yang dilarutkan. Contoh, kalau gula dan garam dilarutkan dengan jumlah partikel yang sama, pengaruhnya kelarutan juga sama, meskipun gulanya manis dan garamnya asin. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh 3 hal utama. Pertama, kenaikan titik didih larutan. Ketika suatu zat terlarut seperti garam ditambahkan ke dalam air, titik didih air tersebut akan meningkat. Artinya, air garam membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk bisa mendidih dibandingkan air murni. Hal ini terjadi karena partikel-partikel garam yang larut menghambat molekul air untuk merubah menjadi uap. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah air garam untuk merebus mie mendidih lebih lama daripada air biasa. Yang kedua, cairan pendingin mesin kendaraan memiliki titik didih lebih tinggi agar tidak cepat menguap. Selanjutnya, ada penurunan titik beku larutan. Selain menaikkan titik didih, zat terlarut juga dapat menurunkan titik beku suatu larutan. Artinya, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibandingkan pelarut murninya. Ketika garam ditaburkan di atas es, partikel garam akan mengganggu susunan kristal es, sehingga es menjadi lebih cepat mencair meskipun suhunya masih dingin. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, garam ditaburkan di jalan bersalju agar es cepat mencair. Yang kedua, campuran es dan garam digunakan saat membuat es krim tradisional. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan suatu tekanan uap jenuh dari suatu larutan 900 mg gula dalam 120 gram air. Pertama kita cari terlebih dahulu mol gulanya. Saya anggap gulanya sebagai glukosa, kalian juga bisa menganggapnya sebagai sukrosa. Dengan MR-nya 342 dan diperoleh tekanan uap jenuh larutan yang sama. Jadi mol glukosa adalah massa dibagi MR. Masanya 0,9 gram dibagi dengan massa glukosa yaitu 180, sehingga diperoleh hasil 0,005 mol. Kemudian cari mol air yaitu massa dibagi dengan MR yaitu massa air adalah 120 dibagi dengan MR-nya 18 sehingga diperoleh mol air 6,67 mol. Selanjutnya kita cari fraksi mol air 6,67 dibagi dengan 0,005 tambah 6,67 sehingga diperoleh fraksi mol airnya 6,67 dibagi 6,675 yaitu 0,999. Kemudian tekanan uap jenuh larutan ialah fraksi mol air dikali dengan tekanan uap jenuh air. Fraksi mol airnya 0,99 dikali dengan tekanan uap jenuh air 26,74 sehingga diperoleh hasil tekanan larutannya adalah 26,713 mm Hg. Selanjutnya ditanyakan massa molar zat tersebut terkandung dalam 90 gram air dan tekanan uap larutannya adalah 23,32 mm Hg. Cari mol zat terlarutnya yaitu massanya 5,4 dibagi MR, kemudian cari mol air massa 90 bagi MR air 18 diperoleh 5 mol. Kemudian cari fraksi mol air yaitu mol airnya 5 dibagi mol totalnya 5 tambah 5,4 dibagi MR. Tekanan larutannya adalah 23,32 sama dengan fraksi mol adalah 5 dibagi 5 tambah 5,4 bagi MR dikali tekanan uap jenuh air murninya 23,76 diperoleh 0,98 sama dengan 5 bagi 5 tambah 5,4 bagi MR sehingga 5 tambah 5, bagi 4 5,4 dibagi MR sama dengan 5,1 dikurang 5 sama dengan
0,1 sehingga MR-nya adalah 54,01 yaitu 54 gram per mol. Jadi kesimpulannya, sifat kualitatif larutan itu tidak peduli jenis zatnya. Yang penting adalah jumlah partikelnya. Konsep ini nantinya penting banget buat memahami titik didih, titik beku, dan osmosis. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.